البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di kitab Mudharah dan kita sudah masuk di bab yang ke-10. Dan itu adalah bab yang terakhir di kitab Mudharah. Disebutkan pada pertemuan terlewat tentang ciri-ciri ya darah haid. Ini bab yang 10, babul haid, bab tentang haid. Perbedaan darah haid dengan darah istihadah. Istihadah yaitu darah murni, yaitu penyakit. Kemudian juga disebutkan dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, perempuan keluar darah haid apabila dia kemudian dalam keadaan hamil, maka berubah darah haidnya itu menjadi makanan bagi janinnya. Apabila dia melahirkan perempuan ini, maka berubah darah haidnya itu menjadi susu yang diminum oleh anaknya. Kemudian kalau tidak menyusui, tidak hamil, maka berubah seperti biasa menjadi darah haid. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. Kemudian juga disebutkan ciri-ciri darah haid, demikian juga darah istihadah. Warnanya darah haid hitam, darah istihadah itu merah. Kemudian darah haid itu ya kental, darah istihadah dia rokik, ini lembut. Kemudian baunya juga darah haid itu adalah muntin, bau. Demikian juga hari, ini busuk. Adapun istihadah maka seperti darah biasa, anyir atau semisal itu. Kemudian darah haid tidak membeku lagi. Sebenarnya mengatakan membeku tapi lebih lama karena itu sudah membeku duluan. Adapun darah istihadah maka dia cepat membeku. Demikian juga disebutkan paling sedikitnya kapan perempuan itu haid, ini tidak ada dalil. Bisa saja perempuan haid umur 13 tahun dan disebutkan dia lebih cepat baliknya daripada laki-laki. Umur berapa paling banyak orang itu haid tidak ada juga. Ya demikian. Kemudian juga yang dibahas di sini kemarin sudah kita sebutkan sedikit tentang masalah ya darah, berkaitan darah haid, hadis yang berkaitan dengan darah istihadah. Ya, dari istihadah. Di sini ada beberapa permasalahan. Ya nanti kita akan sebutkan, kita teruskan saja. Ya hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Mari kita sebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya bahwa Fatimah bintu Abi Ubais istihadah. Ya demikian. Kita teruskan aja. Kita ulangi hadis yang pertama, itu hadis yang ke-126 di buku ini. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan disebutkan hadisnya dikatakan mungkar oleh Imam Abu Hatim karena Muhammad bin Amr ya tidak diikuti oleh rawi yang lain. Imam Nasai mengatakan demikian juga, yaitu apa, bahwa Muhammad bin Amr rawi ini dia menyendiri dari ya, riwayat ini di dalam mengembalikan orang yang mustahadah itu dikembalikan dalam riwayat ini kepada tamyiz, yaitu kepada warna. Sedangkan para rawi yang lain mengembalikan kepada kebiasaan. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ya, jadi yang kita bicara sekarang ini, seseorang yang dia itu istihadah, bagaimana untuk mengetahui hadis yang kita sebutkan hadis Aisyah ini mengembalikan kepada apa? Kepada warna. Walaupun sebagian mensahihkan hadis ini. Jadi mengembalikan pada warna. Padahal yang semua dalam Sahih Bukhari demikian juga Sahih Muslim, yaitu mengembalikan pada kebiasaan. Haidnya itu bagaimana perempuan ini kebiasaannya. Kalau kemudian kebiasaan 6 hari kemudian keluar darah, berarti itu istihadah, sudah. Ya demikian. Kalau di sini mengembalikan kepada apa? Kepada warna. Berarti menyelisihi yang dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu kesimpulannya. Ya dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, Ana Fatimah binti Abi Ubais, sungguhnya Fatimah
bintu Abi Hubais kana tustahad. Dia tustahad, ini istihadah. Maka berkata kepadanya Rasulullah SAW, harus tahu namanya darah haid dan darah istihadah. Ini ada haid dam aswad yu'raf. Sungguhnya darah haid adalah darah yang hitam diketahui. Memang benar bahwa darah haid itu adalah hitam. Fa idza kana dzalika, apabila yang demikian itu berarti menunjukkan dikembalikan kepada apa? Dikembalikan kepada warna, tamyiz namanya. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim mengembalikan kepada kebiasaan. Paham? Masalahnya adalah ini. Karena ini nanti akan dibicarakan perempuan yang dia itu keluar darah, tidak tahu ini istihadah atau darah haid, tidak diketahui kebiasaannya, tidak diketahui warnanya. Nah, ini masalahnya gitu. Atau yang semisal itu, mana yang didahulukan? Ya demikian. Maka disebutkan di sini, ya, fa idza kana dzalik, maka apabila demikian itu, kalau kamu sudah ketahui perbedaannya, fa amsiki anis shalah, maka tahanlah dari salat. Ya, darah haid itu adalah hitam. Kalau kemudian kamu lihat itu hitam, maka hentikanlah salatmu. Fa idza kana al-akhar, kalau bukan itu, merah berarti kan dilihat kepada warna. Fa tawaddu'i, maka wudu'lah wa sholli, maka dan salatlah. Tidak perlu mandi, cukup berwudu dan salat. Rawahu Abu Daud, meriwayatkan Imam Abu Daud, Imam Nasai, wa Sahih Ibnu Hibban wal Hakim. Ibnu Hibban dan Hakim mensahihkannya, wastangkarahu Abu Hatim. Abu Hatim mengatakan mungkar, tadi sudah kita sebutkan, ya. Itu dari sisi tadi makna itu. Sebagian mengatakan tidak sahih, ya demikian. Syalban mensahihkan tidak dari sanad, ya itu adalah sahih sudah. Tapi tadi kita lihat bahwa secara makna dia menyelisih dalam Bukhari dan Muslim. Kemudian berikutnya kita baca dulu hadis-hadisnya. Hadis nomor 2, hadis nomor 127. Wa bi hadis Asma binti Umais. Ini masalah ini berputar-putar tentang darah ini tadi. Dari hadis Asma binti Umais inda Abi Dawud, di sini Imam Abu Dawud rahimahullah. Ini juga disebutkan, bisa kita katakan berkaitan dengan masalah dari istihadah ini semuanya dhaif. Yang disebutkan di sini. Itu adalah apa? Mu'al berpenyakit, ya, dan tidak mahfuz, tidak terjaga. Ya demikian. Sebuah Imam Baihaqi yang demikian meriwayatkan Suhail bin Abi Shalih dari Az-Zuhri dari Urwah. Dan terjadi perselisihan di dalamnya. Dan yang terkenal riwayat jumhur, yaitu dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, di dalam keadaannya Muhabibah binti Jahsh. Ya demikian. Jadi disebutkan bahwa di sini adalah berpenyakit. Ya. Disebutkan bahwa dalam riwayat, ya, Imam Muslim, bahwa sungguhnya kembali kepada kebiasaan dari apa? Haidnya itu. Ya demikian. Jadi dan di dalam hadis Asma bintu Abu Umais, sebenarnya berpendapat dari sini Hasan, ya. Dari hadisnya Asma binti Umais inda Abi Dawud, ya, di sisi Imam Abu Dawud rahimahullah, wal tajlis fi mirkan. Ya, hadisnya disebutkan maka hendaknya dia duduk untuk membuktikan ini darah apa ini. Hendaknya dia duduk, perempuan ini di fi mirkan. Mirkan disebutkan yaitu jafnah, ini kub kabir, mangkok yang besar atau ember. Ya, demikian. Duduk di situ untuk mengetahui sampai seperti itu. Fa idza ra'at sufrah, kalau dia melihat kuning, fauqal ma', di atas air, demikian sampai demikian. Ya. Jadi Bapak dilihat di dalam warnanya. Fauqal ma', di atas air, fal taghtasil, maka hendaknya dia mandi. Li dhuhr wal asr, untuk zuhur dan asar. Ini berat ini. Mandi terus setiap mendapatkan seperti ini. Mandi untuk zuhur dan asar. Langsung zuhur dan asar salat. Ghuslan wahidan, sekali mandi. Wa taghtasil lil maghrib wal isya, dan mandi lagi untuk maghrib dan isya. Ghuslan wahidan, satu kali mandi. Wa taghtasil lil fajr ghuslan, untuk subuh sekali mandi. Ya, yang dua tadi bisa, ya, dijadikan satu, zuhur, asar, maghrib, isya. Untuk subuh, ya, taghtasil lil fajr ghuslan, sekali mandi.
Wa tatawaddo fi ma baina dzalik, dan berwudu di apa yang diantara yang demikian itu. Itu zuhur dengan asar, maka kemudian berwudu, ya demikian. Ini suatu yang berat, ya, dan itu adalah dhaif. Kalau kemudian orang yang istihadah seperti ini sangat berat sekali. Apalagi di tempat yang itu apa? Dingin. Kemudian berikutnya hadis yang ketiga, yaitu hadis nomor 128. Wan Hamnah binti Jahsh, dari Hamnah binti Jahsh. Ini juga sebagaimana tadi kita sebutkan. Ya, di sini juga disebutkan dhaif. Ada rawi namanya Abdullah bin Muhammad bin Akil, terjadi perselisihan. Yang benar itu adalah dhaif. Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menyebutkan punya buku juga Fathul Bari. Wa Abu Hatim Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi mendhaifkan, demikian juga Daraqutni, ya demikian. Kemudian mana qala al-ittifaq ala tatifi, menukilkan sepakat tentang lemahnya dia itu dari sisi Abdullah bin Muhammad bin Akil. Fa innahu tafarrada bi riwayati, dia menyendiri dalam riwayat ini. Semula di sini ada dhaif. Ini untuk membahas tentang masalah darah istihadah, yang nanti akan disebutkan. Disebutkan wa Hamnah binti Jahsh, ya di situ dhaif. Kenapa? Karena ada rawi tadi. Qalat beliau mengatakan kuntu, aku berkata, ya ini. Qalat kuntu ustahad, aku keadaannya adalah istihadah. Haidatan katsiratan sadidatan. Yakni istihadah dengan istihadah yang banyak dan sangat. Haidatan di sini ini istihadah. Aku mempunyai penyakit, ya, yaitu istihadah yang sangat, keluar darah terus. Pada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, astaftih, aku minta fatwa pada beliau. Maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama hiya raqdatun minasyaiton. Itu adalah raqdah, penyakit istihadah, keluar darah ini tadi, sampai bingung itu haid atau enggak. Bingung kalau dia enggak salat ternyata itu adalah haid. Ya, dia salat padahal itu haid. Dan demikian. Raqdah yaitu apa? Pukulan kaki ke tanah, ya, hentakan-hentakan. Yani dia adalah hentakan dari setan. Nah, demikian. Fatahayyadi sita ayyam, maka haidlah kamu 6 hari. Au sab'a ayyam, atau 7 hari. Ya, ini kebiasaan memang. Ya, jadi dihitung kalau seperti darahnya seperti ini 1 bulan terus, hitunglah haidmu itu 6 hari atau 7 hari. Summa tasili, kemudian mandilah. Ya, demikian. Faidas tangqati, apabila engkau telah bersih, fasalli arba'atan wa ishrin, maka salatlah ya 24 atau salasah wa ishrin, atau 23. Berarti 1 bulan kan umpamanya 30. Dikurangi 7 berarti apa? 23 kan itu. Atau kalau 29 ya berarti berapa? Iya. Dikurangi ya 30 kurangi 6 umpamanya berarti 24. Berarti 30 kurangi 7 berarti 23 kan itu. Jadi salatlah 24 hari atau 23 hari. Wasumi wasoli, dan puasalah dan salatlah. Baina dzalika yujzi'uki, karena semuanya itu memenuhi engkau. Wa kadzalika faf'ali, dan demikian itu juga lakukanlah kullu syahr, setiap bulan. Kama tahid tahidun nisa, sebagaimana perempuan-perempuan itu haid. Nah, itu sudah. Fa'in qawiti, kalau kamu mampu, kalau kamu kuat, ala antu akhiri, untuk engkau mengakhirkan ad-duhra, engkau mengakhirkan duhur, wa tu'ajjilil asr, dan cepatkan asar. Jadi salatnya kalau kita mau asar jam 3, maka salatlah kamu jam 2 lebih 45 Kemudian salat asarnya apa? Jam 3 lebih 5. Nah, ini maknanya demikian. Yang diakhirkan duhur dan cepatkanlah asar. Summa tagtasili hina tadhurin, kemudian mandilah kamu ketika kamu dalam badan suci. Wa tusalli dhuhra wal asra jami'an, salatlah zuhur dan asar bersama-sama. Summa tu'akhirin al maghrib, kemudian akhirkan maghrib seperti yang tadi, akhirkan maghrib, wa tu'ajjilina al isya, kemudian cepatkan isya. Ya, mungkin jam 6 lebih 45 dan itu. Summa tagtasilin, kemudian mandilah, wa tajma'ina baina sholataini, dan kumpulkanlah di antara 2 salat. Fa'ali, maka lakukan. Wa tagtasilina ma'a subuh wa tusolin, dan mandilah kamu untuk melakukan salat subuh, wa tusolin, dan salat malam.
Ya, demikian. Qala, maka berkata, wa ajabu al-amrayni ilayya. Maka ini adalah yang lebih aku sukai dari dua perkara di sisiku. Rawal khamsah, meriwayatkannya yang 5 ila Nasai kecuali Imam Nasai, wa Sahih Tirmidzi, musnadkan Imam Tirmidzi, wa Sanu al-Bukhari. Imam Bukhari menghasankan. Maka di sini dibahas tentang masalah perempuan yang istihadah. Bagaimana kalau seorang melihat satu hari darah, satu hari bersih, ya, sebelum selesai hari-hari kebiasaan dia apa haid? Ya, kesimpulannya adalah itu haid sudah. Ya, seorang biasanya haid adalah 7 hari, satu hari bersih, satu hari haid, satu hari bersih, demikian. Maka seperti biasa itu apa? Dianggap itu adalah haid, ya demikian. Kemudian bagaimana alamat suci? Seorang itu sudah suci, ya, dia keluar darah haid, kemudian alamatnya dia itu adalah telah suci. Di situ ada 2 tanda. Ya, yang pertama yaitu apa? Khurujul qusah baydha. Ya, keluarnya qusah. Yaitu apa? Gumpalan putih. Wa ma'un abyad, yaitu air yang putih. Ya, demikian. Yang keluar setelah seorang itu haid. Ya, ini sebutkan demikian. Alamat sucinya perempuan itu keluar di situ gumpalan putih, qusah baydha. Asal yang kedua, yang mudah, yaitu jafaf. Ini kering, tidak keluar darah lagi. Ya, demikian. Kemudian disebutkan, apakah seorang perempuan yang hamil itu haid? Ya, kesimpulannya kebanyakan orang yang haid, orang yang yang hamil tidak haid. Ya, itu aja. Tapi kalau disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, seorang yang dia itu hamil kemudian dia lihat darah sebagaimana biasa, itu darah haid sudah. Tapi jarang hal yang demikian ini. Masalah demikian dulu. Ya, di sini sebelum